Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 906. Dengan jari wanita itu menunjuk, semua orang di resepsi memandang Daniel sebentar, dan mata mereka bersinar terang. Ternyata orang ini. Dilihat dari pakaiannya yang lusuh, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Aku khawatir dia menyelinap ke resepsionis untuk mencuri barang. Situ Yunhai memandang Daniel dan mendengus dingin. Benar sekali, dia sangat dekat denganku barusan, dia pasti telah mencuri cincin berlianku yang berharga jutaan. Wanita itu menunjuk Daniel dan berkata dengan marah. Semua orang di resepsi melihat pakaian sederhana Daniel, dan tidak bisa tidak percaya bahwa pihak lain adalah pencurinya, lagi pula, pakaian pihak lain benar-benar tidak cocok dengan mereka, dan mereka sangat dicurigai melakukan kejahatan. Dan Daniel memandang pemandangan ini dengan acuh tak acuh, seolah-olah menonton pertunjukan yang bagus. Rizka hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Daniel. Pada saat ini, Situ Yuntian dan yang lainnya datang langsung, menatap Daniel dan berkata, "Tuan, jika Anda mencuri cincin berlian wanita ini, saya harap Anda bisa mengeluarkannya, kami mungkin tidak akan melaporkannya. Jika tidak, setelah polisi mengkonfirmasi itu kamu mencurinya, kamu akan masuk penjara. Nak, kembalikan cincin berlianku, atau aku akan memanggil polisi." Wanita itu menunjuk ke arah Daniel dan berteriak dengan marah. "Apapun yang kau bicarakan padanya, cincin berlian itu pasti ada padanya." Situ Yunhai memandang Daniel dengan dingin dan mendengus. "Maksudmu cincin berlian itu ada padaku?" Daniel bangkit dan berjalan di depan Situ Yuntian, dan menepuk pundaknya dengan tangannya. "Itu benar, serahkan dengan patuh, mungkin kamu bahkan bisa menyelamatkan hidupmu." Situ Yuntian mendengus dingin. "Bagaimana jika saya tidak memilikinya pada saya?" Daniel tersenyum ringan. "Tidak mungkin, itu pasti ada padamu." Wanita itu menatap Daniel dengan wajah penuh tekad. "Itu benar, pasti ada padamu, cari langsung." Situ Yunhai berkata dengan tidak sabar. "Tuan kedua Situ, sepertinya kamu yakin cincin berlian itu ada padaku, tapi bagaimana jika tidak?" Daniel memandang Situ Yunhai dengan senyum lucu di sudut mulutnya. "Kalau tidak, aku akan pergi." Situ Yunhai berteriak langsung. "Oke, aku menantikan milikmu." Daniel tersenyum ringan dan merentangkan tangannya. "Cari dan lihat apakah ada cincin berlian yang kamu sebutkan." Daniel berkata dengan ringan. Segera, Situ Yuntian memberi isyarat kepada Situ Yunhai, yang mendorong kursi roda ke depan dan menggeledah tubuh Daniel dengan kedua tangan, tetapi setelah mencari, wajahnya menjadi sangat jelek. "Bagaimana?" Situ Yuntian bertanya. "Tidak." Situ Yunhai berkata dengan wajah jelek. "Bagaimana mungkin? Mengapa tidak?" Baik wanita itu maupun Situ Yuntian menunjukkan ekspresi kaget di mata mereka, sedikit tidak bisa dipercaya. "Dengar, aku baru saja bilang ya, Tuan muda kedua Situ, sepertinya kamu akan bersiap-siap." Daniel memandang Situ Yunhai dengan senyum di wajahnya. "Kamu." Kilatan kemarahan melintas di mata Situ Yunhai saat dia menatap Daniel. "Sekarang saatnya mencarimu." Daniel melirik Situ Yuntian. "Cari aku?" Situ Yuntian terkejut. "Benar, kamu curiga aku mencuri cincin berlian wanita ini, jadi kamu ingin menggeledahku. Sekarang aku curiga kamu mencuri cincin berliannya, jadi aku ingin menggeledahmu sekarang," kata Daniel langsung. "Nak, bagaimana kamu bisa mencari identitas kakak laki-lakiku dengan seenaknya? Selain itu, kakak laki-lakiku adalah tuan muda dari keluarga Situ, jadi bagaimana dia bisa mencuri cincin berlian senilai beberapa juta dolar?" Situ Yunhai menatap Daniel dan berteriak. "Belum tentu demikian. Ada banyak orang kaya yang mencuri barang. Kenapa kamu tidak berani membiarkanku mencari? Aku masih bersalah." Daniel menatap Situ Yuntian dengan matanya. "Mengapa saya memiliki hati nurani yang bersalah? Karena Anda ingin menggeledah tubuh Anda, maka lakukanlah, saya tidak akan menghentikan Anda." Seperti yang dikatakan Situ Yuntian, dia mengulurkan tangannya.
Aku tidak akan mencarinya sendiri, jangan sampai ditemukan ketika saatnya tiba. Jika kamu ingin mengatakan bahwa aku yang disalahkan, biarkan nona muda ini yang melakukan pencarian. Daniel menatap wanita itu. Cari itu? Situ Yuntian memandangi wanita itu dan mengatakan sesuatu, yang terakhir berjalan di depannya, memasukkan tangannya ke dalam saku Situ Yuntian, dan semua orang yang hadir memandangnya. Sudut mulut Daniel menguraikan senyum jahat, dan Situ Qian yang berada di samping melihat senyum Daniel, alisnya sedikit mengernyit. Pada saat ini, wajah wanita itu berubah, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Apakah kamu sudah menyelesaikan pencarian? Kamu bisa mengeluarkannya dan biarkan semua orang melihat apakah ada. Kata Daniel. Katakan pada mereka jika mereka memilikinya. Situ Yuntian masih memiliki ekspresi tenang. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan mutiara safir dan cincin berlian muncul di tangannya. Ada kegemparan di antara hadirin, dan ekspresi kaget muncul di mata semua orang. Bagaimana ini mungkin? Situ Yuntian memandangi cincin berlian di tangan wanita itu, wajahnya berubah drastis, pupilnya membeku tak percaya. Tidak mungkin. Situ Yunhai juga tiba-tiba berkata. Buktinya meyakinkan. Tidak ada yang mustahil. Sekarang jelas bahwa tuan muda kami Situ adalah pelaku sebenarnya yang mencuri cincin berlian itu. Daniel memeluknya dan tersenyum ringan. Saya tidak mencurinya, seseorang menaruhnya pada saya. Situ Yuntian berkata dengan wajah jelek, mata suram berkedip di matanya. Apakah kamu mengatakan bahwa wanita yang kehilangan cincin berlian itu menaruhnya padamu? Apakah dia sengaja menjebakmu? Daniel berbicara. Tidak, aku tidak. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, menatap Situ Yuntian dan berkata dengan gemetar. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa tuan muda Situ adalah seorang pencuri yang mencuri cincin berlian. Tuan muda Situ yang bermartabat benar-benar mencuri sesuatu sebagai pencuri. Jika berita ini tersebar, itu akan sangat meledak. Daniel memandang Situ Yuntian dengan senyum di wajahnya, ekspresi yang terakhir itu seburuk biasanya. Tuan muda Situ jelas tidak mencurinya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita itu berbicara dengan cepat. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi siapa yang ada hubungannya dengan itu? Kamu bilang kamu kehilangan cincin berliannya, tapi sekarang ditemukan di tubuh Situ Yuntian. Kamu bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi kamu bersikeras bahwa aku mencurinya. Haruskah cincin berlian muncul di tubuhku, atau semuanya sengaja dirancang olehmu? Daniel menatap wanita itu dengan cibiran di sudut mulutnya. Kamu berbicara omong kosong tentang apa-apa. Wanita yang kehilangan cincin berliannya buru-buru berkata. Benarkah? Daniel menatap wanita itu dengan sepasang mata, lingkaran cahaya ungu di matanya bersinar, dan mata yang menggetarkan jiwa terbuka. Apa yang terjadi dengan benda ini? Daniel menatap wanita itu dan bertanya lagi. Tuan Situ Yuntian meminta saya untuk melakukan semua ini. Dia sengaja meminta saya untuk meletakkan cincin berlian di pakaian Anda, lalu mengatakan bahwa cincin berlian itu dicuri, dan akhirnya menemukan cincin berlian dari Anda untuk menjebak Anda dengan sengaja. Bab 907. Daniel, wanita itu menceritakan semua hal secara mendetail, dan semua orang yang hadir terkejut, dan mereka semua tanpa sadar menatap Situ Yuntian. Wanita bau, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Situ Yuntian menampar wajah wanita itu, menjatuhkannya ke tanah, tetapi wajahnya sangat jelek, dan matanya suram seperti air. Tuan Situ, saya. Wanita itu terbangun setelah ditampar, tetapi dia dalam keadaan linglung. Tuan Situ, ternyata Anda yang merancang semua ini. Pantas saja Anda begitu ramah. Tuan muda yang agung dari keluarga Situ sebenarnya datang ke sini untuk membantu orang lain menemukan cincin berlian yang hilang. Ternyata itu untuk menjebak saya, tetapi saya harus mengatakan bahwa metode Anda sangat biasa. Daniel memandang Situ Yuntian dan mencibir. Ini tidak ada hubungannya denganku. Semua ini hanya omong kosong dari wanita ini. Bagaimana mungkin aku, tuan muda dari keluarga Situ di aula surga Situ Yun, melakukan hal seperti itu? Situ Yuntian mendengus dingin.
Jadi sepertinya Tuan Situ memperlakukan saya dan orang lain sebagai orang bodoh, atau berpikir bahwa saya, Daniel, mudah diganggu. Mata Daniel tiba-tiba berubah, dan cahaya dingin yang mengejutkan meledak, memancarkan aura menakutkan yang menyelimuti Situ Yuntian. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Situ Yuntian menyipit, dan dia menatap Daniel dengan waspada. Aku tidak ingin melakukan apapun, tetapi karena kamu memperlakukanku seperti ini, aku secara alami akan memberimu sesuatu sebagai balasan. Daniel mencibir, menyapu tubuhnya, dan muncul di depan Situ Yuntian, dengan jarum perak ekstra menusuk tubuh Situ Yuntian, lalu mundur dengan tiba-tiba. Apa yang kamu lakukan padaku? Situ Yuntian menatap Daniel dengan ekspresi serius. Tidak apa-apa. Hanya saja Tuan Situ Yunhai baru saja mengatakan bahwa jika cincin berlian itu tidak ditemukan pada saya, dia akan baik-baik saja. Sekarang cincin berlian itu tidak ada pada saya, Tuan Situ Yunhai harus siap untuk memakannya. Daniel melirik Situ Yunhai yang sedang duduk di kursi roda, ekspresi yang terakhir sangat suram. Hanya saja ini tentu membutuhkan omong kosong, jadi. Kata Daniel dengan wajah lucu, matanya menyapu ke arah Situ Yuntian. Engah. Tiba-tiba, Situ Yuntian mengeluarkan kentut bau yang tak terlukiskan, dan segera setelah itu, dia merasakan ususnya menggeliat hebat, dan begitu dia melepaskannya, banyak hal yang keluar tanpa peringatan. Dalam sekejap, bau busuk yang tak terlukiskan menyapu seluruh resepsi, dan semua orang memandang Situ Yuntian dan hal-hal yang keluar dari kaki celananya dengan ekspresi tercengang. Sekelompok orang ini muntah satu demi satu, dan beberapa wanita bahkan menutup mulut mereka dan bergegas keluar dalam sekejap mata. Orang-orang di resepsi bergegas keluar satu demi satu, menutupi hidung mereka satu persatu, dengan semacam tak terlukiskan perasaan. Tak terbayangkan tuan muda yang agung dari keluarga Situ benar-benar buang air besar di depan umum. Dan tubuh Situ Yuntian semakin membeku, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Melihat dirinya membuat keburukan besar di depan umum, wajahnya membiru dan merah, sungguh tak terlukiskan. Ini jelas merupakan momen tergelap dalam hidupnya. Untuk sementara, hanya 3 saudara laki-laki dan perempuan dari Situ Yuntian, Daniel dan Rizka yang tersisa. Daniel menutupi hidungnya dan memandang Situ Yuntian dan berkata, Tuan muda Situ benar-benar luar biasa. Dia tahu kakakmu ingin makan, tapi dia menariknya keluar. Tepat, Situ Yunhai, kamu bisa makan perlahan di sini. Selamat menikmati makanan lezat yang dibawakan secara pribadi oleh kakakmu untukmu. Sayang, ayo cepat pergi, tempat ini akan bau sampai mati. Daniel menatap Rizka saat dia berbicara, dan meraih tangannya dan berjalan keluar, segera pergi dari sini. Kakak, kamu. Situ Qian juga menutupi hidungnya dan mundur jauh. Daniel, rasa malu hari ini akan terbayar 100 kali lipat di masa depan. Situ Yuntian meraung marah, wajahnya dipelintir dengan ganas, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menggerogoti, seolah ingin menelan orang. Saat ini, Rizka dan Daniel sudah meninggalkan klub, dan Rizka langsung muntah. Tidak apa-apa. Daniel menatap Rizka dan berkata, Mengapa kamu begitu menjijikkan, kamu datang dengan hal seperti itu? Rizka memberi Daniel tatapan marah, jelas tahu bahwa dia bertanggung jawab atas semua ini. Aku hanya ingin bermain dengan pria itu, tapi aku tidak menyangka akan membuatmu jijik, istriku. Kata Daniel tanpa daya. Itu membuatku memuntahkan semua yang kumakan sepanjang hari. Rizka menatap Daniel. Kalau begitu aku akan mengajakmu makan sesuatu untuk melengkapi organ dalammu. Seperti yang dikatakan Daniel, dia menyeret Rizka ke jalan makanan ringan di Anjing, menemukan kedai barbeque dan duduk. Ayo makan sesuatu. Kata Daniel. Setelah digoda olehmu seperti ini, bagaimana aku bisa berselera makan? Rizka menggelengkan kepalanya. Kalau begitu biarkan saya makan, bos, 10 tusuk sate daging kambing, 10 tusuk sate sayap ayam panggang, 10 tusuk sate cumi plat besi, 10 tusuk sate urat sapi, dan 3 botol bir. Daniel memandangi pemilik kedai barbeque dan berkata langsung. Segera setumpuk barbeque lezat disajikan, Daniel mulai makan, Rizka duduk diam dan menyaksikan Daniel makan.
Kali ini, 3 wanita berpakaian keren dengan kemeja dan celana pendek juga datang ke sini, mencari tempat duduk, dan memesan sesuatu. Itu perawat cantik. Daniel menatap salah satu wanita dengan penampilan paling menonjol, ekspresi terkejut muncul di matanya, yang lainnya adalah perawat cantik San Bastian yang pernah dilihatnya di rumah sakit Tianjing. Begitu seorang wanita cantik muncul, matamu tidak bisa berhenti. Rizka memutar matanya ke arah Daniel. Pada saat ini, 5 atau 6 pria jangkung dan kuat berbaju hitam dengan lengan bertato muncul di tempat barbeque, dan duduk tepat di samping San Bastian dan ketiga putrinya, menatap ketiga putri itu dengan mata jahat. "Tiga cantik, makan di sini sendiri, apakah kamu ingin aku menemanimu?" Salah satu pria memandang San Bastian dengan ekspresi sembrono dan jahat di wajahnya, matanya berkilat karena nafsu yang membara. "Tidak perlu, ayo pergi." San Bastian mengerutkan kening dan berkata langsung. "Cantik, jangan terlalu kejam, saudara-saudaraku pasti akan menjagamu." Seperti yang dikatakan pria itu, dia menyentuh wajah mulus San Bastian dengan satu tangan. Tiba-tiba, suara yang jelas dan jelas terdengar, dan tubuh Daniel muncul di sini, meraih tangan pria itu dengan satu tangan dan memutarnya secara langsung, mematahkannya di tempat. "Bajingan, siapa kamu untuk mencampuri urusanmu sendiri?" Pria itu menatap Daniel dengan marah, dan semua pria lainnya menatap Daniel dengan marah, mengacungkan pisau belati tajam di tangan mereka. Bab 908. Singkirkan dia. Pria yang tangannya patah berteriak dengan marah, dan segera orang-orang lainnya mengacungkan pisau lipat dan menikam Daniel. "Hati-hati!" San Bastian tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kakak!" Daniel menyerang seperti kilat, tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat bereaksi, lengan mereka semua patah dalam satu gerakan, dengan ekspresi menyakitkan di wajah mereka. "Gulung!" Daniel berteriak tajam, menakuti sekelompok orang mundur beberapa langkah di tempat. "Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Kami dari Tianmen. Jika kamu berani menyerang kami, kamu akan mati." Pria yang tangannya patah pertama kali menatap Daniel, dan berkata dengan tegas. "Ini Tianmen lagi, bukankah kalian orang Tianmen hanya menggoda wanita?" Daniel mendengus dingin. "Nak, tunggu saja, Tianmen kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Kelompok orang ini terus mengucapkan kata-kata kasar. Bang bang bang. Pada saat ini, serangkaian suara tumpul terdengar, dan kemudian orang-orang ini jatuh lagi ke tanah, memuntahkan darah dari mulut mereka. Seorang pria muda berseragam militer, dengan tubuh yang kuat, potongan yang dipotong, dan wajah tegas berdiri di sini, melambai-lambaikan tinjunya. "Berani menyentuh adikku, percuma peduli dengan pintumu." Pria muda itu memandangi para pria yang dipukuli ke tanah dan berteriak dengan dingin. "Kakak!" Melihat pemuda itu, San Bastian tiba-tiba berdiri dan berteriak. "Siap Bastian, kamu baik-baik saja." Pria muda itu berjalan ke sisi San Bastian dan berbicara. "Kakak, aku baik-baik saja." San Bastian menggelengkan kepalanya. "Kakak, terima kasih atas bantuanmu barusan." Pria muda itu memandang Daniel dan berkata. "Sama-sama, saya orang yang lebih suka membantu." Daniel tersenyum. "Hai, nama saya San Feng, saudara laki-laki Bastian." San Feng mengulurkan tangannya dan menatap Daniel. "Halo, Daniel." Daniel juga mengulurkan tangan dan menjabat tangan San Feng. "Daniel, kamu adalah Daniel yang membunuh Wu Fei." San Feng memandang Daniel dengan ekspresi terkejut di matanya. "Sepertinya reputasiku sangat bagus sekarang." Ada senyuman di sudut mulut Daniel. "Aku pernah mendengar tentang perbuatanmu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Kamu pasti orang pertama di Anjing yang berani melakukan hal seperti itu." San Feng memandang Daniel dan menghela nafas. "Terima kasih atas pujiannya." Daniel berkata dengan ringan. "Kakak Bastian, apakah kamu punya waktu untuk minum 2 cangkir?" Kata San Feng. "Tepat sekali, aku bosan minum sendirian. Ngomong-ngomong, ini tunanganku, Rizka."
Daniel langsung memperkenalkan Rizka yang ada di sampingnya, lalu mulai minum bersama San Feng. Dalam sekejap mata, keduanya minum lebih dari selusin botol, dan wajah San Feng memerah, dan dia tidak tahan lagi. Oke, ayo minum lain hari. Daniel memandang San Feng dan berkata, Oke, minumlah di lain hari. San Feng mengangguk. Daniel membawa Rizka kembali ke Taman Champs-Élysées. Sayang. Begitu dia masuk ke villa, suara yang akrab terdengar, dan kemudian Sophia muncul di sini, bergegas, dan memeluk Daniel. Rizka yang hanya menonton itu membuatku terkejut. Sophia, kenapa kamu di sini? Daniel memandang Sophia dengan ekspresi terkejut. Kamu bilang kamu tinggal di sini, dan kamu tidak datang untuk menemukanku, jadi aku menemukannya sendiri. Sophia melepaskan Daniel dan berkata sambil tersenyum. Kakak ipar, kamu sangat kuat, bahkan Sophia, seorang ratu bintang terkenal, telah dimenangkan sebagai wanitamu. Kamu tidak tahu kalau aku paling suka mendengarkan lagu-lagu Sophia dan menonton film-film Hollywoodnya. Aku selalu bermimpi melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak menyangka mimpi ini akan menjadi kenyataan secepat ini, dan begitu dekat. Yetiashi bergegas mendekat, berbicara dengan penuh semangat. Maka kamu bisa bersenang-senang dengan idolamu kali ini. Kata Daniel sambil tersenyum. Ini seharusnya tunanganmu, Nona Rizka. Sophia menatap Rizka. Halo, nama saya Sophia, dan saya wanita Daniel. Sophia memandang Rizka dan berkata langsung. Hai, selamat datang. Kata Rizka dengan senyum di wajahnya. Kamu benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Kamu benar-benar tidak menolak priamu memiliki wanita lain. Bukankah kamu wanita oriental sangat konservatif? Sophia memandang Rizka dengan ekspresi terkejut di matanya. Aku mencintainya, aku bersedia menerimanya. Semuanya, termasuk wanitanya. Rizka berkata dengan ringan, matanya bersinar dengan kebijaksanaan, dan sudut mulutnya tersenyum. Anda membiarkan saya melihat sisi baru wanita oriental. Sophia berkata sambil tersenyum. Sophia, apakah kamu akan tinggal di sini? Daniel melihat ke koper di sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sophia. Benar, aku berencana untuk tinggal di sini sampai aku pergi, dan aku ingin bertemu denganmu besok. Sophia memegang lengan Daniel dan berkata dengan penuh kasih sayang. Keberuntungan cinta anak laki-laki Anda benar-benar cukup kuat. Saat ini, Jisan yang keluar, menatap Daniel dan tersenyum ringan. Sayang, apakah dia wanitamu juga? Sophia memandang Jisan yang. Tidak, dia temanku. Daniel menggelengkan kepalanya. Oh, begitu, kamu belum menangkapnya, jika tidak, dengan karaktermu, sayang, kamu pasti tidak akan melepaskan wanita cantik seperti itu. Sophia berbicara. Batuk-batuk. Daniel terbatuk dengan canggung. Kuharap dia bisa menjatuhkanku, tapi orang ini sepertinya tidak punya nyali. Jisan yang tersenyum di sudut mulutnya, dan menatap Daniel dengan tatapan menawan di matanya, dengan sedikit provokasi, gaya menawan dan menawan itu membuat orang merasa sedikit tidak terkendali, dan langsung membuat ginjal Daniel hormon mulai bangkit. Nak, jika kamu tidak menjatuhkan gadis ini, kamu tidak akan dianggap laki-laki. Bahkan Raja Naga sangat membencimu. Longgan mengambil kesempatan untuk membuat pisaunya. Sialan, apakah kamu mengatakan bahwa aku sangat tak tertahankan? Daniel mengutuk dalam hatinya. Sanyang, apakah kamu memprovokasiku? Hati-hati, aku akan berubah menjadi serigala abu-abu besar di tengah malam dan memakanmu, seekor domba kecil. Daniel memelototi Jisanyang dan berkata, Oke, pintuku tidak dikunci, aku akan menunggumu malam ini. Jisanyang tersenyum genit, berbalik dan kembali ke kamarnya. Wanita ini. Daniel menggelengkan kepalanya. Di tengah malam, Daniel sedang duduk bersila di tempat tidur di kamar berlatih, kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit, dan dia mungkin menembus tahap akhir alam kondensasi Ki kapan saja. Lalu ada ketukan di pintu. Daniel berhenti berlatih, mengalihkan pandangannya, bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu.
Berdiri di luar ruangan adalah Sophia, mengenakan piyama transparan, memperlihatkan sosoknya yang seksi dan sempurna. Bab 909. Sayang, aku membutuhkanmu. Sophia langsung mengaitkan leher Daniel, bibir merahnya menghalangi bibir Daniel. Daniel juga memeluk Sophia, menutup pintu dengan satu kaki, dan mereka berdua jatuh ke tempat tidur, dan pertarungan sengit pun dimulai. Satu malam pertempuran sengit, beberapa puncak, satu malam. Mungkin karena pertempuran begitu sengit sehingga suara Sophia keluar dari ruangan, dan bahkan 4 gadis lain di villa mendengarnya, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Keesokan harinya, matahari bersinar ke dalam ruangan. Kamar Daniel kacau balau, dan udara dipenuhi dengan bau hormon yang kuat. Sophia terbaring telanjang di atas tubuh Daniel yang lemas, dan dia terlihat sangat lelah selama pertempuran tadi malam. Daniel langsung memeras semua kekuatan di tubuhnya. Saat matahari menyinari tubuh Daniel, matanya perlahan terbuka, dan dia melirik Sophia yang masih tidur nyenyak. Senyum puas muncul di sudut mulutnya, dan ada sedikit kebanggaan di wajahnya. Apa yang bisa lebih dibanggakan daripada memuaskan wanita sendiri? Daniel tidak membangunkan Sophia, bangun dan berpakaian, mandi di kamar mandi yang disertakan dengan kamar, dan keluar. Begitu dia keluar dari ruangan, Daniel melihat wajah penuh kebencian, itu adalah Ji Sanyang. Sanyang, ada apa denganmu, mengapa kamu diintimidasi oleh seseorang seperti kamar kerja? Daniel memandang Ji Sanyang dan berkata, bukan kamu, bukankah aku mengatakan bahwa aku menunggumu untuk memanjakan keluargaku tadi malam, tetapi kamu membalikan dunia dengan wanita asing ini dalam semalam, menyebabkan dia menunggu sepanjang malam dengan sia-sia, kamu masih bukan laki-laki. Ji Sanyang memandang Daniel dan melengkungkan bibirnya dengan kebencian. Ah, serius, aku pikir kamu hanya bercanda tadi malam. Daniel menggaruk kepalanya karena malu. Siapa yang bercanda? Kalian benar-benar tidak punya nyali untukku, kan? Aku takut aku akan memakanmu. Ji Sanyang berjalan perlahan di depan Daniel, dan menekan tubuhnya erat-erat ke arahnya, sebuah wangian yang memabukkan mengalir ke hidung Daniel, membuatnya merasa segar kembali. Pada saat yang sama, Daniel dapat dengan jelas melihat selokan yang dalam di sisi lain, dan bahkan sedikit warna merah cerah dapat terlihat dengan jelas. Tentu saja tidak. Hanya saja hubungan kita belum mencapai titik itu, dan aku tidak tahu apa-apa tentangmu, itu sangat tidak baik untukmu. Daniel berkata dengan ringan. Kamu anak kecil, kamu punya banyak pikiran, jangan khawatir, kamu akan segera mengerti aku. Setelah Ji Sanyang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Daniel menghela napas dalam-dalam, wanita ini memang cantik tiada tara, daya pikatnya terlalu kuat. Wah! Kamu benar-benar menyebalkan, apakah kamu masih laki-laki? Longgan tidak bisa melihatnya, dan berkata lagi. Apakah aku laki-laki dan apakah kamu ada hubungannya dengan senior Longgan? Lagi pula, aku tidak akan menidurimu. Daniel mendengus tidak setuju. Kau bocah, kau membuatku kesal. Longgan sangat marah sehingga dia berhenti berbicara, berharap dia bisa memberi pelajaran pada orang ini. Tuan muda. Saat Daniel datang ke aula, dia melihat Lin Mu, Leng Feng, dan singa liar. Ini kamu, duduklah. Daniel mengatakan sesuatu, melirik Jian Yun yang ada di sampingnya dan berkata, apakah kamu sudah mengetahui situasi Tianmen? Tianmen adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Anjing. Ada ribuan anggota, tetapi intinya hanya beberapa ratus orang. Mereka semua adalah pejuang, dan ada banyak gangster. Ada seorang master di Hiningqi Realm, master gerbang Tianmen bernama Go Shok, dan kekuatannya sangat kuat. Adapun identitas latar belakangnya, dia belum ditemukan. Jian Yun berkata dengan suara yang dalam. Tuan muda, apakah kali ini kita akan berurusan dengan Tianmen ini? Singa liar bertanya. Ya, Tianmen telah menentangku beberapa kali hari ini, dan inilah waktunya untuk menjatuhkan mereka. Daniel mengangguk, kilatan es melintas di matanya. Operasi malam ini, singa liar, Leng Feng, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan pasukan biasa di Tianmen. Serahkan markas besar Tianmen kepadaku, Jian Yun dan Tian Tu. Kata Daniel dengan suara yang dalam.
Tuan muda, bagaimana dengan saya? Lin Mu menatap Daniel. Aku memintamu datang ke Yanjing kali ini untuk melakukan hal lain. Daniel memandang Lin Mu dan berkata, Tuanku, ada apa? Ekspresi keraguan melintas di mata Lin Mu. Bukankah keinginanmu selalu pergi ke keluarga Lin untuk membalas dendam? Aku memintamu untuk datang kali ini karena aku ingin kamu memenuhi keinginanmu, kata Daniel. Wajah Lin Mu berubah, pupil matanya berkontraksi dengan hebat, dan suasana hatinya banyak berubah. Tuan muda, saya hanya berada di alam Huajin Jogchen, dan saya belum menembus ke alam Gangki. Lin Mu memandang Daniel dan berkata, Tidak perlu, aku punya kekuatan yang cukup untuk membawamu memenuhi keinginanmu sekarang. Aku, Daniel, tidak akan pernah membiarkan saudaraku dianiaya, maka keluarga Lin Tianao, akan mematahkan lenganmu. Hari ini kembalikan saja padanya sendiri, dan seorang pria harus membalas dendam atas balas dendamnya, dan balas dendam atas ketidakadilannya, kata Daniel dengan ekspresi tegas. Yanjing, keluarga Lin. Sebagai keluarga kelas 2 di Yanjing, keluarga Lin didukung oleh keluarga Wu, salah satu dari 8 keluarga besar di Yanjing, bisa dibilang sebagai keluarga terkenal di Yanjing, dan kekuatan keluarganya sangat kuat. Di dalam dan di luar villa keluarga Lin, ada sekelompok penjaga keluarga yang mengenakan pakaian hitam dan memegang tongkat. Orang-orang ini semuanya adalah prajurit khusus yang telah pensiun dari wilayah militer besar. Ada juga sekelompok prajurit, termasuk Ming Jin dan Dar Jin, dan ada beberapa master Hua Jin di keluarga ini, dan ada 3 master tingkat Gangki yang menjaga mereka. Daniel membawa Lin Mu bersamanya, dan mereka berdua muncul di sini. Melihat villa yang dikenalnya di depannya, mata Lin Mu terlihat sangat rumit, dan dia menatapnya selama puluhan detik. Nak, siapa kamu? Ini tempat pribadi, cepat pergi. Kedua penjaga di luar villa memperhatikan Daniel dan Lin Mu, dan berkata dengan cepat. Gulung. Daniel berteriak dingin, menendang mereka keluar, dan membuat kedua orang itu terbang di tempat. Masuklah dengan terhormat. Daniel memandang Lin Mu dan berkata, Lin Mu menarik napas dalam-dalam dan berjalan langsung ke dalam. Begitu keduanya memasuki halaman kecil villa, sekelompok penjaga dari keluarga Lin menyerbu. Minggir. Lin Mu mendengus dingin. Siapa kamu datang ke keluarga Lin untuk membuat masalah? Kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Seorang penjaga utama dari keluarga Lin dengan kekuatan puncak Huajin berteriak dengan dingin. Ledakan. Lin Mu menembak keluar dari tubuhnya, meninju dengan keras, dan mengirim pria itu terbang di tempat. Semua penjaga keluarga Lin lainnya bergegas, dan Lin Mu terus mengayunkan tinjunya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan menjatuhkan mereka semua ke tanah. Apa yang terjadi?